Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktaviana Isbirotin, NIM 19143110009 dari kelas Teknik Informatika Pagi. Untuk video kali ini, saya akan membahas mengenai simulasi dan juga eksperimen dari Praktikum Infrastruktur Teknologi Informasi. Yang pertama yaitu pada bab 3 mengenai simulasi membuat jaringan sederhana atau LAN. Jadi sebelum melakukan simulasi pada praktikum, di sini saya ingin menjelaskan sedikit, yaitu di sini saya menggunakan tools, yaitu Cisco Packet Tracker yang akan digunakan. Di sini saya sudah menginstalnya. Jadi langsung saja pada bab yang ketiga, yaitu dengan menggunakan 2 PC. Di sini terdapat PC0 dan juga PC1 dengan menggunakan satu switch. Setelah itu, setiap node-nya ini dihubungkan dengan menggunakan kabel tipe copper straight through. Ini langsung saja dihubungkan. Setelah terhubung seperti ini kita tunggu sampai dia tersambung, yaitu jika tersambung ini warnanya pada titik-titik ini berwarna hijau semua. Setelah itu dilakukan konfigurasi IP address terhadap PC0 dengan cara double klik PC0, kita pilih tab desktop, kita pilih IP configuration. Di sini kita isikan IP address-nya yaitu 192.168.123.1 dan akan secara otomatis subnet mask-nya terisi. Setelah itu juga dilakukan dengan konfigurasi pada PC1 dengan tab desktop IP configuration. Di sini kita isikan 192.168.123.2 dan otomatis subnet mask-nya akan terisi. Jika kita sudah mengisi itu tadi, maka otomatis di sini sudah terhubung, yaitu seperti ini berwarna hijau. Untuk melakukan apabila ini sudah terkoneksi dengan benar atau belum, kita lakukan dengan ping, yaitu untuk menguji koneksi antara dua node tersebut. Yang pertama kita mulai ping dari PC0 ke PC1. Ini kita pilih command prompt. Kita ketikkan ping satu sembilan dua satu enam delapan 123.2, yaitu IP address dari PC1. Setelah itu kita enter, dan di sini outputnya adalah reply, yang berarti koneksinya ini sudah terhubung. Jadi ping ini adalah sebuah tool yang digunakan untuk mengecek konektivitas antara PC1 dengan PC lainnya. Kesimpulannya yaitu workstation PC0 dan PC1 baru dapat terhubung jika IP address dari kedua workstation telah dikonfigurasi dengan baik dan benar. Pada percobaan ini ternyata hasil outputnya yaitu reply, yang berarti sudah terhubung. Selanjutnya yaitu pada modul yang keempat tentang simulasi membuat jaringan sederhana atau LAN dengan menggunakan wireless. Untuk bab 4 yaitu dengan menggunakan simulasi jaringan sederhana dengan wireless, yaitu dengan menggunakan 2 PC atau dua workstation, lalu menggunakan access point. Setelah itu untuk menghubungkannya dengan double klik PC0, di sini terdapat physical device dari PC0. Ini device-nya kita matikan. Setelah itu device yang ini kita buang. Kita ganti dengan WMP300N ini.
Setelah itu kita on-kan kembali. Begitu juga pada PC1, ini kita off-kan, yang ini kita buang atau kita drag, kita ganti dengan BPM 300N juga. Setelah itu kita on-kan kembali. Setelah itu selanjutnya yaitu masih pada PC0, kita buka. Setelah itu kita masuk ke tab config. Setelah itu pada menu interface ini kita pilih wireless. Dan ininya kita ganti dengan static. Lalu kita isikan IP address-nya yaitu 192.168.123.1 dan subnet max-nya yaitu 255.255.255.0. Dilakukan juga pada PC1. Kita klik tab config, wireless, IP config-nya kita ganti dengan static. Setelah itu kita isi 192.168.123.2 dan subnet max-nya yaitu 255.255.255.0. Setelah itu kita akan coba melakukan ping dari PC0 menuju ke PC1. Ini kita double klik PC0, kita pilih desktop, itu kita pilih command prompt. Ini kita masukkan ping 192.168.123.2 yaitu alamat IP address dari PC1. Kita enter. Dan ternyata hasilnya yaitu reply. Jadi ini adalah sudah terkoneksi. Jadi kesimpulannya yaitu workstation PC0 dan PC1 baru dapat terhubung jika IP address tadi telah dikonfigurasi dengan baik. Lalu pada percobaan ini ternyata hasilnya yaitu reply yang berarti sudah terhubung. PC0 dan PC1 bisa terhubung via jaringan tanpa kabel atau nirkabel atau wireless. Caranya yaitu dengan mengganti interface modul pada tiap workstation yang sebelumnya adalah fast Ethernet, lalu diubah menjadi modul untuk wireless. Selanjutnya yaitu pada bab 5 tentang simulasi membuat server HTTP pada jaringan. Jadi ini adalah hasil dari simulasi pada bab 5. Di sini terdapat satu PC dan juga satu server yang dihubungkan dengan menggunakan kabel tipe copper crossover. Jadi hal yang pertama dilakukan yaitu dengan mengkonfigurasi IP address pada PC0. Di sini saya sudah melakukan konfigurasinya, itu dengan 192.168.123.1. Subnet mask-nya yaitu 255.255.255.0. Selanjutnya juga dilakukan konfigurasi pada server. Di sini saya juga sudah melakukan konfigurasi yaitu dengan IP address 192.168.123.2 dan subnet mask-nya yaitu 255.255.255.0. Setelah itu saya pindah pada tab service. Pada menu service ini kita pilih HTTP. Pastikan HTTP ini dalam keadaan on. Setelah itu saya akan melakukan browsing HTTP yaitu pada PC0. Ini kita klik, desktopnya ini kita pilih web browser. Di sini ketikkan URL-nya pada IP address dari server 0 tadi, yaitu 192.168.123.2. Lalu kita enter. Ternyata hasilnya yaitu seperti ini. Jadi ini sudah terkoneksi. Jadi kesimpulan pada simulasi ini yaitu workstation dan juga server dapat saling berhubungan jika dikonfigurasi dengan benar pada alamat IP address-nya tadi. Lalu pada web browser di workstation baru bisa mengakses HTTP server setelah service HTTP tadi dalam keadaan on. Selanjutnya yaitu tentang eksperimen. Yang pertama yaitu bagaimana jika PC0 dilakukan ping terhadap server, apakah hasilnya reply
request timeout, atau destination host uncrashable. Jadi di sini saya akan coba lakukan ping PC0. Di sini kita pilih command prompt. Lalu kita ketikkan ping dan juga alamat IP address dari server 0 tadi, yaitu ping 192.168.123.2. Lalu kita enter. Jadi setelah dilakukan ping ini, ternyata hasilnya yaitu reply, yaitu sudah terkoneksi. Selanjutnya yaitu eksperimen yang kedua, yaitu coba buat jaringan sederhana seperti pada gambar di subbab materi ini, tetapi ditambahkan dengan node server. Setelah itu dilakukan browsing HTTP dari kedua workstation terhadap server. Jadi di sini ini adalah hasil dari eksperimen saya dengan menggunakan 2 PC dan juga 2 server. Dengan menggunakan tipe kabel dengan tipe copper cross. Yang pertama dilakukan yaitu dengan melakukan konfigurasi pada PC0 dan juga PC1. Di sini saya sudah melakukan konfigurasinya yaitu dengan menggunakan IP address 192.168.123.1 dan juga subnet masknya 255.255.255.0. Satu juga dilakukan konfigurasi pada PC1. Di sini saya juga sudah menyiapkan IP konfigurasinya. Di sini terdapat IP address-nya yaitu 192.168.123.2, sedangkan pada subnet masknya yaitu 255.255.255.0. Setelah itu dilakukan konfigurasi pada server. Di sini pertama itu server 0. Di sini saya juga sudah menulis IP address-nya, yaitu dengan menggunakan 192.168.123.3, subnet masknya yaitu 255.255.255.0. Setelah itu pastikan di sini HTTP-nya dalam keadaan on, yaitu pada tab service. Di sini pada menu service diklik HTTP dan ini dilihat sudah dalam keadaan on. Setelah itu pada server 1, yaitu di sini saya juga sudah mengecekkan IP address-nya, yaitu 192.168.123.4 dan subnet masknya yaitu 255.255.255.0. Dan juga untuk menyalakan atau mengonkan HTTP-nya. Di sini ternyata sudah on. Setelah itu dilakukan browsing HTTP dengan klik PC0. Ini kita pindah ke web browser. Setelah itu kita ketikkan URL pada server 0 tadi, yaitu 192.168.123.3. Lalu kita klik enter. Dan akan muncul seperti ini. Begitupun sama pada PC1, kita pindah ke web browser. Kita ketikkan URL pada server 1, yaitu 192.168.123.4. Kita enter, dan hasilnya pun sama. Jadi ini adalah hasil dari eksperimen kedua dari modul 5. Satu eksperimen yang ketiga yaitu dengan menggunakan tipe jaringan wireless. Di sini terdapat PC0, access point, dan juga server 0. Untuk menyambungkan ini, pertama yaitu pada PC0. Di sini dilakukan physical device-nya ini kita ganti dengan WMP300N ini untuk menyambungkan ke wireless. Begitu juga pada server 0. Physical device ini juga kita gantikan pada WMP300N. Dan jangan lupa untuk meng-on-kan kembali. Setelah itu dilakukan konfigurasi, yaitu pada PC0. Di sini kita klik tab config, kita pilih wireless 0. Di sini kita isikan IP konfigurasinya dipilih static dan IP address-nya diisi 192.168.123.1. Begitu juga pada server 0. Ini kita klik tab config, wireless-nya. Ini IP konfigurasinya kita pilih static dan IP address-nya dituliskan 192.168.123.2.
dan subnet masknya yaitu 255.255.255.0. Setelah itu untuk mengeceknya kita lakukan browsing HTTP, yaitu pada PC0 kita pilih desktop, kita pilih web browser. Kita klikkan URL pada server 0 tadi, yaitu 192.168.123.2. Lalu kita klik enter. Dan ternyata berhasil pada HTTP-nya. Jadi inilah adalah hasil dari eksperimen ketiga pada bab 5. Selanjutnya yaitu pada bab 6 tentang simulasi membuat server DHCP pada jaringan. Ini adalah hasil dari simulasi saya tentang server DHCP pada jaringan. Jadi ini adalah hasil dari simulasi membuat server DHCP pada jaringan. Di sini terdapat 5 workstation atau 5 PC. Ada PC0, PC1, PC2, PC3, PC4. Dan juga terdapat server dan juga switch. Ini dihubungkan dengan menggunakan tipe kabel copper straight tube. Jadi saat dihubungkan maka hasilnya adalah seperti ini. Selanjutnya yaitu dilakukan konfigurasi IP address terhadap DHCP dengan klik server 0. Di sini pada tab config kita pilih fast ethernet. Di sini saya sudah menuliskan IP configuration-nya, yaitu IP address-nya adalah 192.168.123.1 dan subnet max-nya yaitu 255.255.255.0. Setelah dilakukan konfigurasi service DHCP ini, tetap masih berada pada tab server 0. Kita pilih DHCP yaitu pada menu service. Di sini kita pilih DHCP. Di sini DHCP-nya sudah 0. Dan di sini saya mengisikan strat IP address-nya adalah 10. Dan maksimum number of user adalah 5. Jadi setiap host nanti IP address pada DHCP ini akan mendapatkan IP address mulai dari range 192.168.123.10 sampai 192.168.123.14. Setelah itu dilakukan request DHCP. Pertama yaitu pada PC0. Setelah itu kita buka desktop. Di sini IP configuration-nya sudah saya atur dengan DHCP. Dan di sini juga sudah muncul IP address-nya, yaitu 192.168.123.10. Begitu juga pada PC1. Di sini IP configuration-nya sudah saya atur DHCP. Di sini terdapat IP address-nya yaitu 192.168.123.11. Begitu juga dengan PC2. Di sini IP address-nya sudah terlihat yaitu 192.168.123.12. Pada PC3 yaitu 192.168.123.13. Pada PC4 yaitu 192.168.123.14. Jadi untuk simulasi ini kesimpulannya yaitu pemberian IP address ini secara otomatis yaitu dengan memanfaatkan protokol DHCP. Dan pemberian IP address ini bisa dilakukan dengan pembatasan dengan maksimum number of user tadi sesuai dengan jumlah kliennya. Untuk eksperimen yang pertama yaitu bagaimana jika PC2 menggunakan static IP address dan tetap di segmen jaringan yang sama dengan server DHCP. Di sini akan coba saya ubah pada PC2. Ini saya ubah static. Setelah itu saya ketikkan 192.168.123.12. Dan subnet mask-nya yaitu 255.255.0. Setelah itu untuk mengeceknya saya akan lakukan ping dari PC2 menuju ke PC0. Ini kita masuk ke command prompt. Itu ping. Kita masukkan IP address dari PC0 yaitu 192.168.123.10. Kita enter. Dan ternyata hasilnya yaitu reply, yaitu terhubung.
Jadi walaupun tadi diubah statik, maka tidak terjadi apapun atau tidak terjadi perubahan apapun dan tetap berjalan. Selanjutnya yaitu pada eksperimen yang kedua, yaitu coba buat jaringan sederhana seperti pada gambar, tetapi ditambahkan dengan node server yang memberikan layanan servis DHCP. Kemudian set di setiap workstation untuk memperlakukan DHCP. Pada eksperimen saya di sini menggunakan 2 workstation, 1 switch dan juga 1 server. Ini saya hubungkan dengan menggunakan tipe kabel copper straight through. Setelah itu dilakukan configuration pada server 0. Di sini kita pilih tab config. Pada menu interface ini kita pilih face Ethernet. Di sini saya sudah mengisikan IP configuration-nya, yaitu 192.168.123.1. Setelah itu kita pindah ke tab service. Pada menu service ini kita pilih DHCP. Di sini DHCP-nya sudah saya on-kan. Dan saya isi start IP address-nya yaitu 15, maximum number of user-nya yaitu 2. Setelah itu dilakukan request DHCP pada PC0. Di sini kita buka desktop. Di sini juga IP configuration-nya sudah DHCP. Dan ini IP address-nya yaitu 192.168.123.15. Sedangkan pada PC1, di sini juga sudah DHCP, IP address-nya yaitu 192.168.123.16. Selanjutnya yaitu pada eksperimen yang ketiga. Coba buat hal yang sama tetapi menggunakan tipe jaringan wireless. Di sini saya juga menggunakan 2 workstation, 1 access point, dan juga 1 server. Untuk menghubungkannya seperti pada bab sebelumnya, yaitu pada PC0. Di sini kita ubah physical device-nya menjadi WPM 300N dan jangan lupa untuk meng-on-kan-nya kembali. Begitu juga pada PC1. Di sini kita ubah physical device-nya dengan WMP 300N. Sedangkan pada servernya, kita juga ubah physical device-nya pada WMP 300N, sehingga ini adalah sudah terhubung dengan wireless. Setelah itu, pada server 0, ini kita pilih tab config, kita pilih interface, dan juga pada menu interface ini kita pilih wireless. Di sini saya mengisikan IP configuration-nya, yaitu 192.168.123.20. Setelah itu tetap masih server 0, kita pindah ke tab service. Di sini kita pilih DHCP. Di sini DHCP sudah on. Start IP address-nya ini saya mulai pada 25 dan maksimum nomornya yaitu 2. Setelah itu kita save. Setelah itu dilakukan pengecekan pada konfigurasi IP pada PC0 dan juga PC1. Di sini PC0, kita pindah ke desktop. Nah, di sini adalah sudah otomatis bahwa IP address-nya yaitu 192.168.123.25. Sedangkan pada PC1, IP address-nya sudah otomatis DHCP yaitu 192.168.123.26. Jadi seperti inilah bentuk jaringan dari eksperimen ketiga. Selanjutnya yaitu pada bab 7 tentang simulasi membuat server DNS pada jaringan. Untuk simulasi pada bab 7 ini menggunakan 1 workstation, 2 server, dan juga 1 switch. Dan ini dihubungkan dengan menggunakan kabel copper straight through. Setelah itu dilakukan konfigurasi IP static pada server 0. Di sini saya sudah menuliskan IP address-nya yaitu 192.168.123.1. Untuk subnet mask-nya yaitu 255.255.255.0. Setelah itu juga dilakukan konfigurasi IP static pada server 1. Di sini saya juga sudah menuliskan IP address-nya yaitu 192.168.123.2. Sedangkan subnet mask-nya yaitu 255.255.255.0.
Setelah itu juga dilakukan pada PC0. Di sini saya sudah menuliskan juga IP address-nya 192.168.123.3, subnet mask-nya yaitu 255.255.255.0, DNS servernya yaitu 192.168.123.2. Setelah itu saya akan mengaktifkan layanan HTTP-nya pada server 0. Kita pindah ke tab service. Di sini sudah saya on-kan layanan HTTP-nya. Setelah itu pada server 1. Pada server 1 ini kita pilih DNS. Di sini saya sudah meng-on-kan dan juga sudah mengisikan namanya yaitu octaviana.com dan address-nya yaitu dengan menggunakan 192.168.123.1. Setelah itu kita akan coba lakukan browsing HTTP ke domain, yaitu pada PC0. Kita pindah ke web browser. Di sini kita ketikkan URL tadi yaitu octaviana.com. Coba di enter. Dan ternyata hasilnya yaitu muncul. Jadi ini adalah gambar hasil dari web browsing menuju HTTP server pada domain octaviana.com. Jadi kesimpulan pada simulasi ini, resolving nama domain menjadi IP address memanfaatkan protokol DNS. Jadi workstation bisa resolving nama domain tertentu jika field DNS-nya server yang akan menjadi referensi workstation pada saat konfigurasi IP address diisi. Jadi layanan DNS pada server yang ditunjuk workstation memang ada dan statusnya yaitu on. Selanjutnya yaitu pada eksperimen yang pertama. Bagaimana jika PC0 tidak mengisi file DNS server pada saat konfigurasi IP, tetapi langsung memasukkan IP address server 0. Di sini pada PC0, DNS servernya ini saya hapus. Setelah itu, kita akan coba melakukan browsing HTTP-nya tadi pada web browser. Di sini kita ketikkan URL-nya yaitu 192.168.123.1 dan ternyata hasilnya adalah muncul. Jadi walaupun kita tidak menuliskan DNS server tadi tetapi langsung menuliskan URL pada server 0 tadi, maka hasilnya bisa muncul. Selanjutnya yaitu eksperimen yang kedua. Jadi ini adalah hasil eksperimen saya pada poin yang kedua. Di sini saya menggunakan 1 workstation dan juga 3 server, 1 switch. Di sini dihubungkan dengan menggunakan kabel copper straight through. Setelah itu dilakukan IP static pada server 0. Di sini saya IP static-nya ini saya isi 192.168.123.1. Sedangkan pada server 1 IP config-nya ini saya isi 192.168.123.2. Sedangkan pada server 2 ini IP address ini saya isi 192.168.123.3. Setelah itu dilakukan configuration pada PC0 juga. Ini sudah saya isi 192.168.134 dan juga DNS servernya yaitu 192.168.123.1. Setelah itu kita pindah ke server 0. Di sini kita buka tab service. Pada menu service ini kita pilih DNS dan di sini DNS-nya ini sudah dalam keadaan on. Untuk ke layanan DHCP, saya menggunakan server 1. Pada menu service ini kita buka DHCP dan di sini sudah dalam keadaan on. Start IP address-nya ini saya gunakan 4 dan maksimum nomornya of user ini saya gunakan 1. Setelah itu saya akan coba melakukan akses domain tertentu, yaitu pada PC0 menuju ke ini kita buka web browser, lalu kita ketikkan URL praktikum.com dan ternyata hasilnya adalah muncul. Di sini saya menggunakan nama domain tadi yaitu praktikum.com. Selanjutnya yaitu eksperimen yang ketiga, tetapi menggunakan jaringan wireless.
Di sini juga saya sudah membuat 3 server, 1 switch, 1 access point, dan juga 1 PC. Untuk menghubungkan PC ke access point ini dengan kita ubah physical device-nya dengan WMP 300N. Dan pada access point ke switch, DNS ke server ke switch, server ke switch, server ke switch ini kita gunakan kabel copper strike through. Setelah itu dilakukan konfigurasi DHCP server. Di sini kita masuk ke menu config, kita pilih Fast Ethernet ini. Di sini saya sudah menuliskan IP address-nya yaitu 192.168.1.231 dan juga pastikan ini dalam keadaan on. Selanjutnya yaitu konfigurasi dengan service DHCP. Di sini kita buka tab service, setelah itu ini sudah dalam keadaan on. Slot IP address-nya ini saya gunakan 10 dan maksimum nomornya ini saya gunakan 1. Setelah itu untuk layanan HTTP. Di sini kita buka ke tab service, kita buka HTTP dan di sini juga sudah dalam keadaan on. Dan di sini saya edit untuk indeks HTML-nya, yaitu dengan nama praktikum ITI. Setelah itu yaitu ke DNS server. Di sini kita pilih DNS dan di sini adalah sudah dalam keadaan on. Dan di sini saya menggunakan nama domain praktikumnya yaitu praktikum1.com. Detailnya ini saya menggunakan 192.168.1.233. Setelah itu kita akan coba melakukan akses domain pada PC0 menuju ke ini kita buka web browser. Di sini saya coba ketikkan praktikum1.com. Lalu saya enter. Dan di sini data sudah muncul. Di sini saya mengubah tadi indeksnya dengan praktikum IT. Yang selanjutnya yaitu pada bab 8 tentang simulasi routing atau interconnect network. Jadi ini adalah hasil dari simulasi saya pada bab 8. Di sini terdapat 2 PC, 2 switch, dan juga 1 router. Jadi untuk menghubungkan ini menggunakan kabel copper straight through. Untuk yang pertama kali yaitu kita double klik router. Ini kita pilih tab config. Setelah itu pada interface yaitu Fast Ethernet 00. Di sini ini kita isi sesuai dengan network address yang terhubung dari address tersebut, yaitu dengan Fast Ethernet 00, yaitu diisi IP address-nya yaitu 192.168.1.5. Begitu juga pada interface yang kedua pada router 0 ini. Pada Fast Ethernet 01 ini IP address-nya ini diisi 10.0.0.5. Dan jangan lupa ini harus dalam keadaan on. Setelah itu dilakukan konfigurasi IP address pada PC0. Di sini saya sudah menuliskannya, yaitu IP address-nya 192.168.1.1, subnet mask-nya yaitu 255.255.255.0, default gateway-nya yaitu 192.168.1.5. Dan juga pada PC1, di sini saya sudah menuliskan IP address-nya adalah 10.0.0.1, subnet mask-nya yaitu 255.0.0.0, default gateway-nya yaitu 10.0.0.5. Setelah selesai tadi dilakukan untuk memeriksa routing table, yaitu dengan kita mengubah pada inspect ini seperti gambar kaca pembesar ini, kita arahkan pada router 0. Kita pilih routing table. Nah, jika benar maka hasilnya adalah seperti ini. Jadi terdapat type, network, dan juga port-nya. Kita kembalikan. Setelah itu dilakukan konfigurasi router via CLI. Jadi dengan double klik router 0, kita ubah ke CLI. Di sini sudah tertuliskan, yaitu terdapat router enable, router configure terminal. Dan di sini adalah sudah terdapat IP address-nya, yaitu 192.168.1.5.
Dan ini sudah terdapat IP address-nya yaitu 192.168.1.5.255.255.255.0. Setelah dilakukan pada CLI ini, kita coba lakukan ping ke host dengan network lain. Yaitu saya ingin mencoba melakukan ping dari PC0 ke PC1. Ini kita ubah ke command prompt. Di sini kita ketikkan ping 10.0.0.1, lalu kita enter. Saat masih ada request timeout ini, coba kita ping ulang, yaitu ping 10.0.0.1. Dan hasilnya yaitu replay. Jadi ini adalah sudah terhubung. Jadi kesimpulan pada simulasi ini, yaitu koneksi antar dua host atau lebih yang berbeda segmen jaringannya membutuhkan peran dari router ini. Setelah itu, router selalu memiliki interface yang terhubung secara fisik dengan network lainnya. Jadi next hop router dimanfaatkan jika router tidak terkoneksi secara fisik dengan alamat tertentu, sehingga selain sebagai gateway, router juga berperan sebagai tempat relay paket. Selanjutnya yaitu eksperimen. Soalnya adalah, coba buat interkoneksi antara 3 buah network yang terhubung pada sebuah router. Di network ke-1 terdapat DNS server dan 1 workstation. Di network kedua terdapat HTTP server pada domain surabaya.com dan 1 workstation. Di network ketiga, terdapat HTTP server pada domain ubara.com dan 1 workstation. Lakukan konfigurasi sedemikian sehingga setiap workstation bisa mengakses layanan server-server yang ada pada 3 network tersebut. Jadi di sini saya sudah membuat jaringannya. Di sini juga saya sudah tuliskan alamat IP-nya dengan berbeda kelas. Ini adalah network 1, ini network 2, ini adalah network 3. Jadi, ini adalah dihubungkan dengan menggunakan kabel copper straight through. Langkah pertama yaitu untuk menghubungkan router ini agar bisa terhubung 3, yaitu kita akan mengubah physical device viewer-nya ini menjadi with 1 init ini. Ini kita drag ke dalam sini. Setelah itu, router bisa terhubung menjadi 3. Setelah itu dilakukan konfigurasi pada network pertama, yaitu dengan IP address pada DNS server. Ini IP address-nya ini kita pilih desktop. Ini sudah saya tuliskan, yaitu 172.144.01. Default gateway-nya yaitu 172.144.05. Setelah itu, untuk mengonfigurasi alamat website untuk surabaya.com, ini pada DNS server, pada tab service. Di sini namanya kita tuliskan ubara.com dengan addressnya yaitu 192.168.101. Dan juga mengkonfigurasi pada website surabaya.com. Ini adalah addressnya yaitu 10.001. Saya itu dilakukan konfigurasi alamat IP address pada PC0. Ini saya sudah menuliskan IP address-nya yaitu 172.144.02. Default gateway-nya yaitu 172.144.05. DNS server-nya yaitu 172.144.01. Setelah itu dilakukan konfigurasi pada network yang kedua, yaitu IP address pada server surabaya.com. Di sini, untuk mengatur HTTP-nya, yaitu pada menu service, kita pilih HTTP. Di sini sudah dalam keadaan on. Dan di sini saya mengedit indeks HTML-nya seperti ini dengan kata Surabaya, welcome to Surabaya. Di sini terdapat Tugu Pahlawan, Surabaya Bus, Zoo, dan juga informasi. Setelah itu mengatur IP address pada PC1. Saya sudah menuliskan IP configuration-nya. IP address-nya adalah 10.002.
Default gateway-nya adalah 10.0.0.5, DNS servernya adalah 172.144.0.1. Setelah itu dilakukan konfigurasi pada network yang ketiga. Pada server ubara.com, ini IP address-nya ini adalah 192.168.101. Subnet masknya yaitu 255.255.255.0. Default gateway-nya adalah 192.168.105. Dan DNS-nya ini adalah dibiarkan kosong. Lalu dilakukan konfigurasi pada http://server.com. Pada server ubara.com ini kita ke menu service. HTTP-nya ini harus di-on-kan, dan di sini saya mengedit indeks HTML-nya, yaitu dengan Universitas Bhayangkara Surabaya. Welcome to Ubara. Di sini terdapat fakultas, program studi, pendaftaran, dan juga informasi. Setelah itu lakukan IP address pada PC2. Di sini saya juga sudah menuliskannya, yaitu 192.168.102. Default gateway-nya yaitu 192.168.105. DNS servernya yaitu 172.144.0.1. Setelah itu mengatur IP address pada router 0. Di sini pada menu config pada fast ethernet 00. Ini IP address-nya ini diisikan 192.168.105 dan jangan lupa untuk di-on-kan. Sedangkan pada fast ethernet 01 ini adalah 10.0.0.5. Pada ethernet 010 yaitu 172.144.0.5. Setelah itu coba dilakukan pengujian, dilakukan ping dari masing-masing node, itu dari PC0 ke PC1. Ini kita buka pada command prompt. Kita lakukan ping. Ping 10.0.0.2. Jika ada request emot ini, kita lakukan ping ulang. Ping 10.0.0.2. Dan hasilnya adalah reply yang berarti terhubung. Selanjutnya yaitu dari PC0 ke router 0. Kita lakukan ping 172.144.0.5. Dan ini hasilnya juga reply yaitu sudah berjalan. Selanjutnya yaitu dari PC1 ke PC2. Kita ubah ke command prompt. Di sini saya coba lakukan ping. Ping 192.168.102. Kita enter. Hasilnya yaitu masih ada request timeout-nya. Kita coba ping ulang. Ping 192.168.102. Hasilnya yaitu replay. Ini sudah terhubung. Hasilnya dari PC1 ke router, yaitu ping 10.0.0.5. Hasilnya juga reply yaitu terhubung. Selanjutnya yaitu dari PC2 ke PC0. Ini kita ubah ke command prompt. Kita lakukan ping 172.144.0.2. Enter. Hasilnya juga sudah reply yaitu juga terhubung. Selanjutnya yaitu dari PC2 ke router 0. Kita ping 192.168.105. Dan di sini hasilnya juga reply atau sudah terhubung. Selanjutnya yaitu dilakukan pengujian web server dan juga DNS.
Untuk pengujian server surabaya.com ini saya lakukan pada PC 0. Kita pilih web browser. Di sini kita ketikkan surabaya.com. Kita enter. Hasilnya yaitu seperti ini. Dan saya juga sudah mengeditnya tadi dengan Welcome to Surabaya, Tugu Pahlawan, Surabaya Bus, Zoo, dan juga informasi. Selanjutnya yaitu pengujian server ubara.com pada PC 1. Ini saya coba. Kita pindah ke web browser. Di sini URL-nya diketikkan ubara.com. Kita enter. Dan akan muncul hasilnya yaitu Universitas Bhayangkara Surabaya. Di sini terdapat Welcome to Ubara. Di sini terdapat fakultas, program studi, pendaftaran, dan juga informasi. Jadi seperti inilah hasil dari eksperimen saya pada modul yang ke-8. Yang terakhir yaitu pada bab 9 tentang simulasi routing dinamis RIP. Ini adalah simulasi pada bab 9, yaitu dengan menggunakan 2 router, 2 switch, dan juga 2 PC atau 2 workstation. Di sini untuk menghubungkan router 0 ke router 1 ini menggunakan kabel jenis serial DTE. Nah, untuk menghubungkannya ini dilakukan pengubahan pada physical device ini. Jadi ini diubah menggunakan WIC 2T. Begitu juga pada router 1 diubah menggunakan WIC 2T. Untuk menghubungkan ini yaitu dengan menggunakan kabel copper straight through. Setelah itu dilakukan konfigurasi pada router. Pertama adalah router 0. Itu dengan menggunakan CLI. Di sini saya sudah menuliskan. Di sini sudah terdapat IP address-nya, yaitu 192.168.11255.255.255.0. Begitu juga pada router 1. Di sini juga terdapat IP address-nya. Selanjutnya yaitu dilakukan konfigurasi RIP pada router 0 yang pertama. Di sini terdapat network-nya yaitu 192.168.1.0. Network-nya juga 10.10.10.0. Begitu juga pada router 1. Kita tuliskan konfigurasi RIP-nya yaitu network-nya 192.168.10.0 dan juga 10.10.10.0. Setelah itu dilakukan konfigurasi IP pada PC 0 dan juga PC 1. PC 0 di sini konfigurasinya yaitu dengan IP address 192.168.1.1.1 dan juga terdapat default gateway-nya yaitu 192.168.1.1. Sedangkan pada PC 1 IP address-nya adalah 192.168.10.201. Default gateway-nya adalah 192.168.10.1. Setelah itu dicoba dilakukan ping yaitu dari PC 0 ke PC 1. PC 0 ke PC 1 ini kita buka pada command prompt. Kita coba lakukan ping 192.168.10.201. Enter. Nah, di sini hasilnya yaitu reply, yaitu sudah terhubung. Selanjutnya yaitu dari PC 1 ke PC 0, kita ke command prompt. Coba saya ping 192.168.1.11. Di sini hasilnya juga reply, yaitu sudah terhubung. Jadi seperti inilah hasil dari simulasi pada bab yang ke-9. Sedangkan untuk soal yang pertama yaitu beberapa bagian konfigurasi tidak dijelaskan. Apakah ditemukan apa yang tidak dijelaskan tersebut pada modul? Jadi setelah saya membuat rangkaian tersebut, ternyata pada saat melakukan ping yang pertama, hasil outputnya adalah request timeout, yang berarti bahwa jaringan belum terhubung secara benar. Lalu saya cek kembali di mana letak kekurangan dan juga kesalahan pada jaringan saya ini.
Nah, ternyata saya menemukan bahwa awalnya default gateway pada PC0 dan PC1 ini tidak terisi. Jadi awalnya default gateway pada PC0 ini tidak terisi, yaitu 0, karena pada modul ini tidak dituliskan. Sedangkan pada PC1 juga begitu, default gateway-nya ini awalnya 0, karena di modul juga tidak ada. Setelah itu coba saya isi, dan saya lakukan ping kembali seperti tadi, ternyata berhasil. Yang kedua yaitu jelaskan maksud dari bagian-bagian konfigurasi yang baru saja dilakukan. Jadi konfigurasi router, pada router ini digunakan untuk menghubungkan beberapa jaringan, sehingga user dapat mengirimkan paket dari satu jaringan ke jaringan lainnya. Jadi proses koneksi ini tersebut yaitu dengan mendistribusikan IP address yang tadi. Sedangkan pada konfigurasi RIP, ini menggunakan prompt khusus, yaitu untuk memasukkan routernya ini menggunakan router RIP, dan juga menuliskan networknya seperti ini, yaitu 192.168.1.0 dan juga 10.10.10.0. Sedangkan konfigurasi IP pada PC0 dan juga PC1 ini untuk mengarahkan IP address dari masing-masing routernya. Soal yang ketiga yaitu berikan kesimpulan dari praktikum materi ini. Yang pertama, router digunakan untuk koneksi antara dua host atau lebih yang berbeda segmen jaringannya. Yang kedua, pada praktikum materi ini dengan menggunakan salah satu metode routing dinamis, dengan semua router yang telah dikonfigurasi, maka semuanya dapat terhubung. Yang ketiga, dengan konfigurasi RIP bisa menghubungkan klien yang berbeda network secara dinamis. Sekian penjelasan dari saya mengenai praktikum infrastruktur teknologi informasi. Apabila saya ada kesalahan penjelasan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.